Apa kabar? Sehat semuanya ya? Sambil menikmati suasana sore hari ini, saya Ajatur Ratma dari Dinas PPAPP DKI Jakarta. Kita akan berbicara banyak nanti terkait dengan program yang dimiliki oleh Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta. Silakan bagi Bapak Ibu yang mungkin sambil istirahat setelah keliling-keliling, boleh duduk dulu di kursi yang telah disediakan. Biasa kalau di Jakarta itu membuka acara harus pakai pantun, betul ya? Tapi tolong kasih cakep kalau saya kasih pantun. Belum. Baik, pantunnya ini adalah pantun yang mengingatkan kita pada pembukaan Pekan Raya Jakarta, karena pantun ini merupakan pantun yang disampaikan oleh yang terhormat PJ Gubernur DKI Jakarta. Bantu emak bikin kue talam, buat disajikan di arisan. Izinkan saya mengucapkan salam untuk Bapak Ibu hadirin sekalian. Tepuk tangan dong. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin nanya dulu sama yang hadir di sini. Biasa kalau sakit ke dokter, biasa ya? Tapi pernah nggak sih di antara Bapak Ibu semuanya, kalau lagi anak muda sekarang bilangnya overthinking, kemudian galau, pergi kemana sih kalau ngalamin kondisi kayak gitu? Saya ingin ke yang muda dulu nih. Dengan siapa? Ajeng, pernah overthinking malam-malam berpikir tentang sesuatu? Pernah. Kemana kalau ngalamin kayak gitu? Dipendam sendiri, cerita ke temen, atau pernah nggak ke profesional? Biasanya sih jalan-jalan sendiri buat hilangin stres itu. Jalan-jalan sendiri untuk ngilangin stres. Ada pengalaman yang sama, Ibu? Punya pengalaman yang sama? Ibu, saya pengen tanya, ini Ibu dengan 2 anak, kalau lagi pusing, ini gimana ya supaya anak saya ini bisa makan yang baik, makanannya makanan apa? Ibu suka nanya ke siapa? Orang tua. Ke orang tua, belum pernah ke profesional. Ke ahli gizi gitu, belum pernah. Kebayangnya mahal. Gimana ya? Maksudnya pasti orang tua jawabnya ya udah kasih sayur atau buah gitu. Tapi kalau dapat informasi dari ahli gizi, kayaknya Ibu mau ya? Mau. Baik. Beberapa pengalaman yang dialami oleh Bapak Ibu semuanya yang mungkin selama ini diselesaikan sendiri, nanya-nanya orang rumah. Nah, sebetulnya di DKI Jakarta ini ada layanan digital yang hadir untuk warga Jakarta. Oh, ternyata ada ya layanan digital gratis milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita lebih jauh menggali apa itu Puspa, saya akan persilahkan terlebih dahulu untuk Ibu Insinyur Amba Rahayu untuk menyampaikan kata sambutan. Beliau adalah Koordinator Pusat Pelayanan Keluarga Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta. Kami persilahkan. Terima kasih Mas Ajat. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Bapak Ibu setelah melihat video tadi dan juga pengantar dari host kita yang ganteng ya, Mas Ajat, mulai tertarik. Ada yang tahu nggak sebelumnya Puspa itu apa? Ada yang namanya Puspa nggak? Ada yang mantannya namanya Puspa enggak? Ya. Alhamdulillah malam ini Puspa, Pusat Pelayanan Keluarga diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan apa sih Puspa itu, bagaimana mengaksesnya, kemudian siapa saja yang boleh mengakses, harus membayarkan atau tidak. Ini nanti akan dijelaskan oleh
Mas Ajat dan Mbak Bani ya, dua tokoh kita yang nanti akan menjelaskan secara detail seperti apa Puspa. Yang jelas Puspa ini memang telah digagas sejak tahun 2021, kemudian di launching ataupun dicanangkan 2022, di mana ini mendapatkan support dari gubernur, maka landasannya adalah memang surat keputusan gubernur tadi yang ada di dalam video. Nah, ini memang sengaja dibentuk supaya pelayanan keluarga yang tadinya secara offline ya di lapangan, di RPtra, Dasawisma, Pusat Informasi Keluarga dan sebagainya, itu ternyata pada saat pandemi ternyata harus berhenti karena ada keterbatasan, tidak boleh secara langsung bertemu, maka semua pelayanan harus secara online. Salah satu yang dilakukan oleh Dinas PPAPP yaitu dengan membentuk Puspa, pelayanan berbasis online. Nah, nanti seperti apa? Saya tidak perlu berpanjang kata. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu yang sudah tahu tentang Puspa akan tertarik bagaimana mengaksesnya, pelayanannya apa saja. Tadi Mas Ajat sudah memancing, kalau lagi overthinking kemana sih perginya? Ke mall, jalan-jalan ya, tapi belum tentu dapat solusi ya, solusinya hanya sesaat. Tapi kalau ingin mendalami, dapat edukasi, dapat informasi yang benar dari para ahlinya, maka silakan Bapak Ibu mengakses Puspa. Ya, nanti akan dijelaskan secara langsung. Mungkin itu pengantar dari saya. Untuk lebih jelasnya, Mas Ajat bersama Mbak Bani nanti akan menjelaskan secara detail kepada Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti Bapak Ibu tidak ragu lagi kalau dengar kata Puspa. Kalau ada yang mengatakan datang saja ke Puspa, daripada curhat ke tetangga misalnya ya, waktu baik mungkin didengerin. Nanti kalau suatu saat ada konflik, nah, bisa panjang nanti urusannya ya. Maka sebaiknya datanglah ke konselor yang ada di Puspa. Mungkin itu saja Mas Ajat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Amba Rahayu. Baik, Bapak Ibu semuanya semakin tahu ya, sudah semakin dekat dengan Puspa. Tapi sambil nanti talk show, Ibu boleh scan barcode-nya, ya. Boleh Ibu. Apa sih Puspa lebih dalam? Ibu bisa scan barcode-nya. Boleh Pak? Ini tidak hanya untuk ibu-ibu, tapi juga untuk bapak-bapak penting loh ya. Baik, apa yang bisa kita lakukan pada saat kita punya masalah atau bahkan sebelum masalah itu menjadi besar? Kita akan berbicara banyak tentang pentingnya kita untuk bisa berkonsultasi dengan profesional. Dan salah satu profesional yang akan kita ajak berbincang pada kesempatan petang hari ini, kita panggil langsung Mbak Robani Aulia MPSI, psikolog. Beliau adalah psikolog klinis Pusat Pelayanan Keluarga yang juga merupakan tenaga ahli Puspa. Tepuk tangan dong. Apa kabar? Terima kasih, silakan. Tadi sudah didengar setidaknya ada 2 dari beberapa pengunjung Jakarta Fair ini yang mengatakan kalau lagi pusing dia coba cari tempat, Mbak Bani, ke keramaian lah atau mungkin ke tempat sunyi yang mungkin bagi dia itu bisa sedikit menyelesaikan permasalahan. Tapi kalau dari pengalaman Anda sebetulnya seberapa penting orang itu mendapatkan penanganan profesional? Seberapa penting gitu ya pertanyaannya. Ini pertanyaan menarik banget. Kalau ditanya seberapa penting, tentu penting banget ya gitu. Karena sekarang kita udah tahu nih, zaman itu udah benar-benar semakin maju betul ya. Teknologi juga sudah semakin maju. Apa aja tuh bisa kita cari di Google gitu ya. Mau tentang sakit A, sakit B, termasuk tadi kebanyakan overthinking gitu kan. Kita cari tuh di Google gitu. Akhirnya kita nemu nih jawaban-jawaban yang namanya
cocokologi. Cocokologi. Nah, gitu kan. Jadi, wah ini mah saya banget gitu kan. Ini kayaknya saya deh gitu kan. Susah tidur gitu. Terus tidak nafsu makan gitu. Mudah marah. Wah, ini saya banget, ini saya banget. Akhirnya ada nih keluar ternyata mengalami gangguan A gitu. Jadi kalau sekarang istilahnya itu namanya self diagnose gitu. Dia mendiagnosis sendiri. Nah, artinya apa? Setelah dia mendiagnosis sendiri, dia tersugestilah dengan penyakitnya itu gitu. Dia bilanglah sama semua orang, saya sakit ini, saya sakit ini. Padahal itu tidak sebenarnya gitu. Jadi penanganannya juga mungkin salah gitu dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau ditanya penting nggak sih kita ke profesional? Penting banget. Apa pentingnya? Untuk mencegah itu tadi. Artinya setiap permasalahan orang itu sebetulnya berbeda-beda ya? Betul, betul sekali. Jadi mencegah yang namanya self diagnose tadi gitu. Jadi kita perlu nih nanya ke profesional, sebenarnya dengan kondisi kita itu apa ya yang terjadi begitu. Karena memang mungkin banyak juga di antara kita tadi ya, pada saat susah tidur terus baca-baca salah satu ciri-ciri orang stres itu susah tidur. Nah ternyata bisa jadi salah gitu ya. Betul. Apa yang sering atau yang penting untuk dikonsultasikan dari berbagai permasalahan yang ya kita alami setiap hari? Apa yang ini butuh banget nih konsultasi? Yang pasti ketika kita memang sudah merasa tidak nyaman dengan diri kita gitu. Jadi ketika aktivitas kita sudah mulai terganggu, yang tadinya kita bisa bekerja lancar gitu ya dari jam 8 sampai dengan jam 4 sore, ya mungkin ada hanya bosan-bosannya sedikit gitu, tapi itu tiba-tiba berubah gitu, tiba-tiba mau pergi jadinya nggak mood gitu kan. Terus kemudian juga lagi kerja kok tiba-tiba nangis gitu, lagi kerja kok tiba-tiba nggak nyaman perasaannya, atau pola makannya terganggu, pola tidurnya terganggu. Nah itu berarti kita sudah harus aware nih sama diri kita gitu. Wah ternyata kayaknya ada yang nggak beres deh sama diri kita gitu. Kok kayaknya ada yang salah nih di luar dari kebiasaan-kebiasaan kita. Nah di situ pentingnya untuk segera menghubungi ke profesional. Nah ini jadi saya kepantik juga karena pasca pandemi COVID-19 ini ternyata isu kesehatan mental ini menjadi salah satu yang menjadi perhatian bersama. Karena secara tidak sadar ini banyak orang yang mengalami kesehatan mental. Apakah ini juga terkait dengan itu ya? Dibutuhkan bagi setiap orang. Kalau disebut nggak sehat mentalnya itu yang kayak gimana berarti? Nggak sehat mental tadi, kalau misalnya kita bilang sehat mental artinya kita bisa berproduktif gitu. Nah yang tidak sehat mental itu tadi ketika tidak produktif, ketika kita sudah merasa kayaknya nggak ini tuh nggak gua banget deh, gua tuh harusnya tuh bisa nih gitu melakukan ini, kok sekarang nggak bisa ya gitu. Nah itu tuh kondisi-kondisi yang sudah mulai harus penanganan lebih lanjut. Nah, mungkin ada sebagian dari kita yang memang secara kata tidak bisa bicara, tetapi hati merasakan itu butuh ya penanganan profesional untuk bisa keluar dari masalahnya. Tapi tidak hanya masalah kesehatan mental, psikologi, tadi kita bisa lihat di Puspa, Pusat Pelayanan Keluarga ini banyak banget layanan-layanannya. Nah, Mbak Bani sebagai tenaga ahli di Puspa boleh dong cerita apa saja layanan-layanan yang bisa dikonsultasikan ke Puspa selain psikologi ya? Ya pasti ya, psikologi udah pasti. Terus kemudian layanan-layanannya. Layanannya pertama itu layanan tentang konsultasi hukum. Nah kadang kita bingung ya gitu kalau misalnya ini tuh sebenarnya boleh nggak ya gitu, atau apa ya misalnya kondisi-kondisi yang terkait dengan hukum, kita mau nanya sama siapa kita bingung, kita bisa nih konsultasi ke Puspa gitu. Ada konsultasi hukum, terus kemudian lainnya ada konsultasi parenting, ada konsultasi masalah anak gitu, ada juga konsultasi masalah gizi. Gizinya macam-macam, ada gizi ibu, ada juga gizi gizi anak, gizi remaja sampai dengan gizi lansia itu ada. Terus tadi juga ada konsultasi terkait masalah lansia. Nah itu juga ada. Terus kemudian di Puspa juga ada konsultasi masalah remaja. Jadi dari anak, remaja sampai lansia tuh ada. Jadi gitu. Lengkap sekali ya. Lengkap sekali. Dinas PPAPP menyelenggarakan layanan gratis yang bisa diakses secara digital
dari mulai mempersiapkan pernikahan, hamil, melahirkan, anaknya gede, diasuhnya kayak gimana, nikah Betul. lagi sampai lansia gitu. Sampai lansia ada, bahkan nggak cuman hanya kehidupannya aja ya, ada juga sampai dengan keuangannya. Keuangan keluarga juga ada. Terus juga tadi terkait masalah kewirausahaan, itu juga ada konsultasi terkait kewirausahaan. Jadi kalau ibu bapak di sini ada yang mau pengen buka usaha, Ya. gimana ya caranya gitu, kita bisa konsultasikan dulu apa aja sih yang harus dilakukan gitu. Dari mulai pendaftarannya, perizinannya, itu bisa konsultasi gitu. Ini kebayang ya Bapak Ibu semuanya. Dan menariknya tanpa harus kita pergi, mungkin ada ya layanan konsultasi hukum gratis, dan kita memang harus keluar dari rumah, menyisakan waktu dari pekerjaan kita untuk datang ke satu tempat. Tapi dengan di Puspa ini Anda bisa mendaftarkan secara online. Online dan gratis. Gratis, Ya. seriusan. Gimana orang supaya mau konsultasi, caranya bagaimana Bapak? Orang kalau mau konsultasi atau masyarakat mau konsultasi, ini kita nggak harus masyarakat Jakarta loh. Semua Iya, yang betul. ada di PRJ ini juga Bisa. boleh. Ada orang Bandung di sini bisa, orang Depok, orang Kalimantan gitu, orang Surabaya mau konsultasi bisa gitu, karena kita diakses secara online, secara digital, betul sekali. Gitu. Alamatnya adalah puspa.jakarta.go.id. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya terlebih dahulu Bapak Ibu? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Karena menarik ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Bani, parenting, ya bagaimana pola pengasuhan anak. Kadang kita belajar sendiri. Nah, kita bisa belajar secara profesional. Ini Bapak boleh ya? Baik. Ini boleh nanya, boleh curhat, apapun boleh. Kalau konsultasi kan gitu ya, terserah Bapak mau bicara apa. Silakan Pak. Namanya siapa? Bismillah, Roni Pak. Pak Roni. Pak Roni dari Bandung. Dari Bandung. Jauh-jauh ya ke PRJ. Baik, silakan Pak Roni. Atau boleh maju? Boleh. Bismillah, mau bertanya Bu. Silakan. Bila berkenan. Jadi saya punya anak perempuan semua nih. Kadang-kadang kalau sudah bikin janji, nah ternyata saya telat datang. Nah bilang gabut nggak jadi. Nah itu gimana Bu mengatasinya masalah keluarga yang istilahnya kan, jadi saya berpikir anak satu perempuan. Karena telat cuma nggak berapa lama karena perjalanan kali ya Bu ya. Ya. Pulang kerja kita udah janjian mau makan nih di luar. Pas sampai di rumah nggak jadi masuk kamar mereka masing-masing gitu Bu. Akhirnya nggak mood gitu Nggak ya. mood. Nah itu apakah salah satu penyakit itu juga Bu? Baik. Usia Ini berapa tahun dulu Pak? Ini anaknya dua-duanya. Yang mana nih? oh yang kecil ini ya. Dua-duanya itu. Oke. Berapa tahun tuh dia usianya? 18 sama 21 tahun. Oh, ini yang remaja ini. Akhirnya ini yang anak sih Bapak. Oke, baik. Makasih ya Bu ya. Baik, terima kasih Bapak. Ini menarik ya, memang persoalan di rumah itu banyak banget begitu, dan tadi bisa jadi persoalan itu tidak dapat solusinya. Nah, kalau di Puspa ada teman untuk bertanya. Ini gimana nih Bapak nih, kalau kayak gitu tuh ada orang tua udah janji tapi ya dianggap ingkar janji karena satu hal, terus anaknya akhirnya jadi ngambek gitu. Sebenarnya jawaban simpelnya adalah ya jangan ingkar janji gitu ya. Tapi mungkin kita perlu tahu juga Pak, anak ketika usia 18-21 tahun itu ada di dalam masa-masa remaja. Nah kita mungkin pernah remaja ya, kita semua pernah remaja, kita ingat lagi deh, balik lagi ketika kita masa-masa itu, kita tuh seperti apa. Nah itulah anak kita gitu. Masa-masa remaja adalah masa-masa secara hormon dia memang sedang sangat bergejolak. Hormonnya bisa naik turun. Dia bisa menjadi moody. Itu memang salah satu karakteristik remaja dan hal-hal lainnya gitu. Jadi dia akan cepat berubah sekali nih. Moodnya tuh cepat berubah sekali ketika ada sesuatu yang tidak nyaman sama dia atau ada sesuatu yang dia tidak suka, itu moodnya akan cepat
berubah sekali. Itulah tadi karakteristik remaja. It's normal sebetulnya ya. Normal, betul sekali. Seiring berjalannya waktu dia juga akan semakin bisa memahami. Tapi satu hal yang mungkin bisa diantisipasi yaitu kalau misalnya nih Pak, Bapak datangnya telat nih, di jalannya macet atau wah ini udah tahu nih kemungkinan telat, kita bisa kabarin dulu. Kita bisa kasih tahu dulu anaknya kalau maaf nih papa telat, mungkin 5 menit 10 menitan lagi ya kita berangkat ya gitu. Maaf ya sayangku, jangan marah ya sayangku gitu ya. Nah ini kadang-kadang yang suka kelewat ya. Kadang-kadang banyak orang tua yang masih gengsi untuk mengungkapkan rasa sayang kepada anak, termasuk juga perasaan minta maaf. Minta maaf. Betul gitu. Jadi kalau misalnya memang kita merasa wah sudah ingkar janji nih, boleh banget untuk minta maaf supaya membangun komunikasi nih antara orang tua dan remaja. Saya setuju banget nih kalau bicara tentang komunikasi yang kadang memang harus dipancing tuh. Orang tua tuh kadang juga suka gengsi sendiri ya, Dek ya. Bener ya? Bapaknya suka nggak ngobrol gitu. Diam-diam doang tuh ya. Memang penting komunikasi ya Bapak Ibu semuanya dalam menumbuh kembangkan anak-anak kita itu yang kadang kita memang sering lupa. Baik, simpan dulu pertanyaan lain ya. Saya ingin lanjut ke beberapa layanan yang tadi disampaikan oleh Mbak Bani. Apakah bicara tentang layanan hukum misalnya, semua permasalahan hukum itu boleh dikonsultasikan di Puspa atau hanya layanan tertentu saja? Karena kan kita tahu DPP APP ini bergerak dalam pemberdayaan dan perlindungan anak. Betul. Tapi untuk masalah hukum semua bisa dikonsultasikan. Mau permasalahannya tentang perdata ya, perdata tuh misalnya terkait dengan waris gitu kan, itu bisa konsultasikan. Atau konsultasi misalnya hak-hak perempuan di lingkup pekerjaan, itu bisa dikonsultasikan. Atau hal-hal lainnya secara hukum yang tidak hanya pidana ataupun tidak hanya terkait dengan anak, perempuan ataupun kekerasan, itu bisa dikonsultasikan di Puspa. Jadi tidak hanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, tapi juga masalah hukum keluarga. Betul hukum keluarga. Kapan lagi punya konsultan hukum pribadi yang bisa diakses di rumah? Kapan lagi punya ahli gizi yang bisa diakses di rumah? Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu semuanya bisa membantu warga atau Bapak Ibu nggak kalau punya ahli gizi, punya ahli hukum, punya bidan? Bagus ya? Bagus. Tapi Mbak Bani, kalau yang Mbak Bani alami ya, konsultasi apa saja sih yang paling sering datang di Puspa? Konsultasi masalah yang sering ada di Puspa terkait biasanya memang masalah-masalah keluarga. Ini masalah-masalah yang sebenarnya masalahnya umum ya gitu kan. Masalah-masalah hal-hal terkait kecemasan, hal-hal terkait stres. Kalau misalnya kalau di kerja itu biasanya namanya burnout gitu, lagi capek banget gitu kerja gitu, kita lagi susah konsentrasi gitu, itu sering kali juga dikonsultasikan ke Puspa gitu. Wow, itu tadi ya. Silakan, ada yang mau bertanya, Bapak Ibu semuanya, sharing, menyampaikan pendapat, Ibu boleh, silakan ya. Sambil istirahat, sambil habis jalan-jalan. Silakan, berdiri, Ibu dengan siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yuni dari Kemayoran. Ibu Yuli, orang sini ya, yang punya wilayah. Baik, silakan Ibu Yuli. Saya di dalam keluarga punya anak 3, 2 laki-laki, 1 perempuan. Pada saat beliau ini saya mengandung, anak pertama saya sudah kuliah di 4 semester. Anak pertama kedua sangat nurut, berprestasi. Beliau itu kalau saya lihat jadi agak terus kurang pede, agak ngeyel. Itu mestinya saya mesti ke konsultasi ke siapa? Kalau di Puspa. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini ya, persoalan terkait dengan anak. Nah, tadi disampaikan
Di Puspa ada nggak sih yang bisa diajak ngobrolin soal itu? Karena saya yakin kalau konsultasi itu kan nggak cukup sekali. Ibu setuju ya? Kalau gratis boleh berkali-kali, setuju kan ya? Nah, kemana kalau masalah-masalah kayak gitu dikonsultasikan Mbak Bani? Oke, itu masalah-masalah kayak gitu bisa kita konsultasikan pertama bisa salah satunya ke konsultasi atau permasalahan dengan anak. Ada konselor anak kita. Betul, kan? ada konselor anak, jadi kita bisa konsultasi anak. Jadi konsultasi anak itu tidak selalu anaknya yang konsultasi, bisa juga orang tuanya membicarakan atau mengkonsultasikan terkait anaknya. Atau juga kalau misalnya ini permasalahannya mungkin terkait dengan pengasuhannya, gitu. Bisa jadi memang dia ini bukan ngeyel gitu, tapi dia merasa tidak dipahami gitu. Kadang ada macam-macam ya perasaan anak ketika anak itu memberontak gitu, atau ketika anak itu istilahnya tidak nurut sama kita, itu mungkin ada macam-macam hal. Jadi bisa kita konsultasikan ke masalah parenting. Ada konselor parenting. Sudah efisien belum sih yang kita lakukan selama ini sama anak gitu, karena balik lagi ya Bu ya, setiap anak kan anak satu, anak kedua, anak ketiga pasti pengasuhannya beda, betul ya Bu ya? Pasti sifatnya beda, walaupun kita udah memperlakukannya sama ya. Kayaknya mah adil gitu kan, sama anak satu, anak dua, anak ketiga. Kok outputnya beda gitu ya, kok yang satu gini, yang satu gini, yang satu gini. Nah itu kita bisa konsultasi nih, sudah efisien belum yang kita terapkan gitu. Jangan-jangan cara yang A tidak bisa diterapkan kepada cara anak yang C, gitu. Atau kadang pengalaman kita diasuh sama orang tua kita itu tidak juga bisa secara 100% terimplementasikan ke anak kita. Betul. Nah ini penting ya. Dan kebayang kalau punya Puspa, Bapak Ibu bisa berkonsultasi di rumah, atau bahkan ini bisa juga disampaikan ke tetangganya, kalau lagi nggak punya kuota misalnya tuh ya, atau internetnya, wifi-nya lagi lemot di rumah, kemana? Nah di Jakarta ini Bapak Ibu ada 324 RPetra. Tahu ya RPetra ya? RPetra ini hampir ada di seluruh kelurahan yang ada di Jakarta. Jadi Bapak Ibu bisa menghubungi RPetra, nanti petugas RPetra itu akan memfasilitasi Bapak Ibu warga Jakarta untuk bisa berkonsultasi ke Puspa, Pusat Pelayanan Keluarga. Ya, alamatnya di puspa.jakarta.go.id. Baik, silakan Pak bertanya. Boleh. Tes. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Selamat Bapak malam. siapa? Saya dengan Kani Junedi. Kani. Iya, baik Ya. Pak Kani. Saya punya 3 putra putri, 23, 20 dan 18 tahun. Memang harapan saya sebagai suami, ayah dari mereka harus mau mandiri gitu ketiga anak saya. Tapi memang ketiga anak itu berbeda-beda. Karakternya, sifatnya itu sangat luar biasa. Yang 23 keras kepala gitu, nggak mau nurut apa yang diomongin gitu. Yang satu pendiam ya. Yang ketiga yang cowok lebih mandiri gitu. Nah, saya kadang-kadang dengan istri, aduh jangan terlalu dimanja dong, nanti kasihan. Karena latar belakang saya harus berjuang dulu masih remaja hingga dewasa. Harapan saya bisa mandiri seperti ayahnya. Tetapi kadang-kadang ketika saya menyampaikan, istri membela gitu. Kadang-kadang kami serba bingung kadang-kadang. Kalau saya lepas, nanti kasihan loh, dewasanya dia nggak bisa mandiri loh. Harapan saya gitu, bukan kami keras sih, tapi kami memberikan pelajaran kemandirian. Harapan saya gitu loh. Nah, bagaimana caranya? Sekarang dia mau wisuda S1-nya, D2 sudah selesai. Bagaimana caranya ya? Agar saya berusaha mengalah, jangan sampai terjadi percekcokan antara suami istri gara-gara anak nih. Saya justru mengalah. Benar, tapi rasanya aduh kok gini ya, saya inginnya nanti anak saya bisa mandiri nih. Saya tidak mau kalau ketika saya memberitahu bla 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 bla, sudahlah ya. Selalu gitu. Jadi nanti kalau saya lawan, wah nanti perang ini. Nah, mohon arahan, masukan dan tip-tip lah bagaimana supaya
kita sama-sama nyaman untuk mendidik anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau didengar-dengar ternyata memang banyak ya persoalan di rumah. Apalagi tadi memang menarik. Tidak hanya bicara tentang pengasuhan, tapi hubungan suami istri. Saya lihat juga di sini ada konselor keluarga. Ya, rasanya ini juga bisa menjawab permasalahan-permasalahan komunikasi antara suami istri. Tapi kalau melihat kasus yang tadi, Mbak Bani ya, ada nggak hal yang penting untuk disampaikan lah ke Bapak? Setidaknya tadi tips and trick katanya gitu. Sebenarnya gini Pak, tipsnya adalah konsultasi deh ke konselor keluarga kita gitu, karena nanti kita akan dilakukan asesmen lebih lanjut gitu kan, nggak mungkin kita lakuin di sini ya Pak ya gitu. Hubungan Bapak sama istri gimana, komunikasi Bapak sama anak gimana, kan tidak mungkin kita lakukan di sini ya Pak ya. Jadi coba lakukan konsultasi, coba kita gali lagi sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan sama istri. Kita bisa refleksi istilahnya Pak. Refleksi itu kita bisa berkaca pada diri sendiri atau namanya introspeksi gitu ya. Jangan-jangan yang kita berikan pada anak ini sebenarnya apa yang kita inginkan untuk diri kita, bukan kepentingan anaknya gitu. Kita lihat lagi gitu, karena sebenarnya manjain anak boleh atau enggak. Nah ini kadang sering jadi pertanyaan ya gitu. Saya nggak mau terlalu manjain anak karena nanti anak menjadi seperti ini gitu. Yang namanya orang tua sayang sama anak pasti bakal manjain anak, bener nggak? Betul kan? Manjain tuh dalam macam-macam hal, memfasilitasi misalnya gitu kan, memberikan dia baju, memberikan dia kebutuhan-kebutuhan pokok itu adalah memanjakan dia gitu. Artinya itu sah-sah saja, boleh-boleh saja gitu. Cuman yang perlu kita lakukan ketika anak kita beranjak dewasa, menyiapkan dia bagaimana agar supaya bisa menjadi orang yang kuat untuk menghadapi dunianya nanti gitu. Salah satunya adalah dengan komunikasi gitu. Komunikasinya dibangun lagi nih antara orang tua dan anak. Ini kamu maunya gimana? Kamu tuh kelebihannya ada di mana sih? Jangan-jangan kita sebagai orang tua yang justru tidak melihat kelebihan anak itu apa gitu. Jadi kita cuman pakai frame kita aja. Menurut kita yang mandiri tuh yang A gitu. Padahal mungkin anak punya cara-cara yang lain ya. Apalagi anak-anak sekarang ya. Anak-anak sekarang kan sangat-sangat kreatif. Cara berpikirnya dia sangat kreatif. Begitu. Tapi kalau untuk hubungan suami istri ada hal yang mungkin menarik atau penting untuk kita cermati Mbak Bani? Ada nih, ini tadi ya gitu kan, perbedaan pola pengasuhan gitu kan, yang satu pengennya A, yang satu pengennya B gitu. Jangan salah, banyak sekali konflik-konflik dalam keluarga terjadi. Salah satunya permasalahannya adalah cara pengasuhan anak gitu. Kita diasuh dengan orang tua kita menjadi kita yang seperti ini. Begitu juga istri dong gitu. Dia diasuh membentuk dia yang seperti ini, sehingga ada nilai-nilai yang mungkin saya anggap ini cocok. Ada yang nilai-nilai yang dianggap oleh istri cocok tapi ternyata berbeda gitu. Jadi perlu sekali nih pola komunikasi yang bagus, dibangun pola komunikasi yang bagus supaya tidak sampai jadi konflik. Gitu, bagaimana mengasuh anaknya tapi tidak jadi konflik, bagaimana kita mengutarakan apa yang kita inginkan tapi tidak jadi konflik gitu. Ya, karena yang namanya rumah tangga itu kan menyatukan dua raga, dua budaya ya. Tapi saya tertarik dari apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Bani, memang dengan konsultasi kita harus jujur gitu lah. Itu yang paling penting itu adalah menemukan sebetulnya permasalahannya itu apa. Karena kalau dilihat ada banyak persoalan-persoalan yang diungkapkan secara kata ternyata bukan itu persoalannya. Ada persoalan lain. Dan di Puspa ini apakah kerahasiaan untuk menyampaikan buka-bukaan lah istilahnya gitu Mbak Bani. Itu dijamin atau enggak? Wah, sudah pasti dong, sudah pasti kerahasiaan akan kami semua jaga. Kerahasiaan itu menjadi yang paling penting dan juga memang karena kita bersifat profesional sehingga ada etika-etika profesional yang pasti sudah diterapkan di dalam Puspa ini. Tenang aja pokoknya. Nggak perlu khawatir ya. Dan memang keterbukaan itu menjadi kunci kita bisa menyelesaikan permasalahan.
Kadang ya secara medis misalnya kita, aduh sakit apa? Sakit aja badan nggak enak. Nah akhirnya di sini dulu diperiksa, di sini dulu gitu ya. Sama dengan konsultasi, terkadang kalau kita tidak mengungkapkan itu secara lugas, kita agak lama menemukan permasalahan tersebut dan ternyata oh ini ya permasalahannya. Itulah pentingnya kita berkonsultasi dengan profesional, orang-orang yang memang sudah kompeten di bidangnya. Dan kalau bicara tentang kompetensi, rasanya semua konselor itu adalah mereka-mereka yang sudah berpengalaman ya. Betul, mereka-mereka yang sudah kompeten di bidangnya gitu. Baik. Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu sekali lagi boleh coba untuk ketik puspa.jakarta.go.id dan untuk bisa berkonsultasi Bapak Ibu harus terlebih dahulu masuk dan membuat akun. Jadi memasukkan nama, kemudian ada nomor kependudukan, nomor WhatsApp, itu penting karena nanti akan kami konfirmasi ya penjadwalan, mengingatkan bahwa Ibu pernah mendaftar dan berkonsultasi di hari tertentu, di jam tertentu yang Bapak Ibu pilih, itu bisa dengan WhatsApp. Jadi nomor WhatsApp-nya harus aktif. Kemudian seperti aplikasi-aplikasi yang lain, pada saat setelah punya akun, baru Ibu bisa pilih beberapa layanan, mau itu konselor anak, konselor gizi, konselor parenting, masalah perencanaan keuangan. Ini menarik ya karena betul. Belakangan juga urusan keuangan tuh di Jakarta ini banyak pinjol kayak gitu ya. Betul, itu bisa dikonsultasikan juga. Bisa dikonsultasikan. Kalau kita mau pinjol nih misalnya udah kepepet banget, kita boleh deh konsultasi dulu untuk kita mau tahu platform mana sih yang memang benar-benar aman gitu. Platform mana yang memang sudah diawasi oleh OJK. Jangan sampai kita salah pilih platform karena tergiur murah, karena tergiur cepat gitu. Kalau sekarang kan pinjol proses cepat gitu kan, tapi justru nantinya malah jadi bumerang buat kita gitu. Bisa dikonsultasikan. Jadi banyak banget ya, tidak hanya tadi pengasuhan, tapi juga urusan keuangan, termasuk juga bagi Bapak Ibu yang punya masalah dengan kontrasepsi. Ya, betul KB. Sekali. Betul sekali. KB mana yang saya mau pilih gitu ya? Bisa juga. Ya, betul. Bisa juga gitu. Jadi banyak macamnya, kita mau pilih KB, KBA atau KBP, KBB gitu ya. Yang mana sih yang bagus untuk kita gitu. Jangan asal pilih gitu. Kita konsultasikan dulu mana sih yang sebenarnya cocok sama kita gitu. DPP APP lengkap semuanya ya. Dan sampai lansia kita, karena ada banyak juga sekarang ini yang jadi persoalan adalah bagaimana membuat lansia-lansia itu juga menjadi mandiri. Di luar itu tidak hanya lansianya saja yang konsultasi, tapi keluarganya. Betul. Yang juga harus bisa kok, misalnya anaknya, cucunya, tentang nenek kakeknya, bagaimana gizinya. Saya ngerasain betul Mbak Bani, pada saat kita punya konselor gizi, kita bisa minta sama mereka bagaimana tuh ya menu sehat kita setiap hari gitu ya. Bayangin loh Bu ya, Bapak, kalau kita pergi ke satu tempat, ya, ada profesional di tempat sana tapi harus bayar, tapi di Puspa ini kita bisa mendapatkan itu secara gratis. Baik, Bapak nih, pada saat kita sudah konsultasi, apakah konsultasinya itu ya tadi online, apakah by phone atau gimana prosesnya? Konsultasinya itu dengan menggunakan Zoom, aplikasi Zoom betul. Jadi face to face ya? Iya betul sekali. Jadi Bapak Ibu sini yang mau untuk konsultasi juga dipastikan juga punya aplikasi Zoom gitu, karena nanti akan langsung nge-link di Zoom-nya gitu, dan sudah pasti rahasia itu tadi. Jadi tidak ada yang pernah konsultasi, ini di-record nggak gitu, ya, tenang aja. Karena saya mau curhat ini. Iya gitu ya. Betul, jadi tenang aja, ini tidak di-record, jadi tetap aman gitu. Karena ada banyak sekali permasalahan di masyarakat itu pada saat kita tadi ya curhat ke tetangga, ngerasa aman, tapi ember ya belakangannya, ternyata aib kita kesebar gitu. Begitupun juga mohon ini juga disampaikan kepada anak-anak kita, karena ada sangat mungkin anak-anak kita itu juga
ya kurang leluasa menyampaikannya kepada orang tua, misalnya pada saat mereka punya akses untuk ke tenaga profesional, bisa jadi mereka bisa mendapatkan layanan itu karena ada banyak begitu kan. Pada saat konsulnya atau curhatnya ke temen, malah masalah jadi tambah besar. Betul banget nih. Kayak salah satunya nih ada konselor nafsa dan HIV AIDS gitu ada kan. Juga ya? Ada juga nafsa dan HIV AIDS. Biasanya yang konsultasi itu banyak-banyaknya anak-anak remaja atau anak-anak muda yang dia sebenarnya ingin berhenti merokok atau bahkan ada yang ingin mencoba merokok. Gitu, tapi dia masih takut nih gitu, masih ada konflik di batinnya. Bahaya nggak sih? Bener nggak sih? Boleh nggak sih? Gitulah. Akhirnya konsultasi supaya apa? Supaya tadi mendapatkan arahan yang lebih baik gitu. Tidak sehatnya itu seperti apa dan lain sebagainya. Banyak banget. Saya ngerasa lengkap lah ya. Kita sebagai warga Jakarta, ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta punya layanan digital yang bisa diakses oleh warga kapanpun. Dan ini layanannya dari jam 8 sampai jam 4 sore ya. Iya betul. Jadi pada saat Bapak Ibu bisa masuk ke aplikasi Puspa, Bapak Ibu bisa nanti langsung pilih konselornya apa, harinya kapan, jamnya jam berapa, itu diserahkan kepada Bapak Ibu semuanya. Karena kita ngikutin ya. Kalau Bapak Ibu bisanya hari Senin jam 11, ya itu pilih yang jam 11. Kemudian nanti kita bisa konsultasi dan lama konsultasi untuk satu kalinya itu adalah 45 menit. Jadi bisa dengan sangat leluasa sekali. Kalau kurang atau pengen lebih, boleh ya? Boleh berkali-kali nggak? Boleh, tinggal daftar lagi aja. Caranya sama, gampang. Nggak ada batasan ternyata Bapak Ibu ya. Jadi bisa berkonsultasi berkali-kali. Nah itu tidak ada batasan bagi warga untuk bisa menyampaikan konsultasi, karena kalau menurut pengalaman banyak ya yang mengulang itu karena tidak satu kali permasalahan selesai ya. Betul. Kadang profesional juga butuh follow up nih gitu. Misalnya nih kamu konsultasi gizi gitu kan. Nanti makannya A, B, C, D, E. Nah nanti 2 minggu lagi dilihat tuh bener nggak A, B, C, D, E itu sudah jadi pola makannya dia. Hasilnya gimana dalam 2 minggu. Oke nih bagus, oke kita pantau lagi 4 minggu lagi gitu. Jadi ada follow up terus yang bisa dilakukan oleh konselor kita. Nah mudah-mudahan informasi malam hari ini bisa melengkapi dan diharapkan tadi yuk kita konsul di puspa.jakarta.go.id. Gak perlu lama-lama, besok Anda bisa daftar, Anda bisa merasakan bagaimana layanan yang diberikan oleh Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta. Sudah dipahami ya Bapak Ibu ya? Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, ada stand Dinas PPAPP di paling ujung ya, Dinas Pemberdayaan Pelindungan Anak dan Pengendalian Penduduk. Bapak Ibu bisa bertanya-tanya atau tadi ya, untuk bisa dapatin kartu, untuk bisa scan, Bapak Ibu bisa kunjungi stand kami yang ada di sebelah kiri saya atau di sebelah kanan Bapak Ibu semuanya. Bapak Bani, terima kasih sudah berbagi. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan untuk para pengunjung Jakarta Fair 2023 ini. Apa? Jangan ragu untuk berkonsultasi, karena berkonsultasi itu bukan berarti kita tidak sehat atau bukan berarti kita ada masalah yang serius dan lain sebagainya. Bisa jadi konsultasi adalah cara kita hanya untuk mengeluarkan pikiran, keluarin aja supaya lega aja gitu, supaya ada teman ngobrol aja gitu. Jadi jangan ragu untuk berkonsultasi. Tepuk tangan untuk Mbak Rabani Aulia sudah berbagi bersama kita semuanya, dan terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah memberikan atensinya pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan cita-cita bersama mewujudkan Jakarta dengan warga yang bahagia bisa terwujud. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih
kepada Dinas PPAPP yang telah memberikan informasi terkait layanan puspa.jakarta.go.id, di mana Bapak Ibu sekalian nanti bisa berkonsultasi terkait keluarga, anak, psikologi dan berbagai macam hal lainnya. Jadi memang Provinsi DKI Jakarta telah menyediakan platform yang telah dibuat untuk para masyarakat Jakarta bercerita nih permasalahan yang ada. Jadi jangan malu-malu juga, karena memang di platform ini itu gratis bagi yang mau berkonsultasi.